Selamat siang, ini kelas Bapak 21 KP3 kan? Iya, Bapak. Oke, sebelumnya materi atau pelajaran apa? Karsipan, Pak. Karsipan Ibu Diva ya? Iya. Iya, betul ya. Gimana Karsipan? Ada yang dibingungin nggak? Bingung nggak bisa Bapak? Iya. Sekarang kita bertemu ke pertemuan ketiga, etika pertemuan dan rapat. Sebelum mata pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Mas Dafa bisa dipimpin berdoa? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa sesuai tagline masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa kita kenal bersama. Baik. Sebelumnya tadi kan sudah karsipan ya. Sekarang udah di materi rapat. Di pertemuan 3 ini kita memasuki etika pertemuan rapat. Ada yang tahu nggak sih apa itu etika rapat? Tidak ada. Mungkin memahami norma dan tata dan beragama profesional yang harus diterapkan dalam setiap pertemuan bisnis. Apa itu? Ya. Etika. Kita sebelum ke etika, minggu lalu sudah mempelajari rapat. Rapat sendiri adalah di mana kita ulas kembali ya dikit-dikit ya biar kalian itu nggak lupa ataupun tidak paham. Iya, Bapak. Ada yang lupa kan? Materi kemarin tentang rapat? Agak lupa. Enggak, Pak. Ibu saya. Kenapa pas kemarin pada akhir saya bilang ngerti, pada bilang ngerti? Kalau ada yang lupa. Mau pulang. Iya, biar cepat pulang. Cepat pulang, biar cepat pulang. Baik, jadi rapat itu diselenggarakan oleh 2 orang atau lebih, di mana untuk suatu tujuan tertentu maupun organisasi, instansi, pemerintah dan sebagainya itu memerlukan rapat, entah buat evaluasi, entah untuk kemajuan perusahaan selanjutnya atau organisasi selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, sekarang di materi Anjos. Materi yang sama. Iya. Gimana nih etika pertemuan rapat? Ada yang tahu etika nggak? Perilaku, sopan santun. Ya, benar. Oh iya, saya catat kembali ya. Siapapun di sini yang aktif, Bapak catat poinnya 1 sampai 5. Di mana ketika nanti ada UAS, ujian, UTS dan ulangan harian, kalau nilai kalian 40, nilai tambahan dari poin-poin harian kalian. Contohnya Mbak Angelina dapat nilai 50. Untuk mengcover nilai Mbak Angelina tentunya saya tidak bakal bohong. Kalau Mbak Angelina tidak aktif, ya udah nilai di raport nanti 50. Nah, tambahan dari Mbak Angelina untuk di atas KKM ataupun di KKM itu sendiri, pastinya Bapak masukkan poin-poin selama Mbak Angelina aktif di kelas seperti itu. Dapat dipahami? Bisa dipahami, Bapak. Bisa. Setiap pertemuan Bapak selalu membawa absen kalian. Siapapun yang aktif, siapapun yang berpendapat, mengomentari dan yang lain sebagainya, Bapak kasih poin. Saya tadi aktif ya, Pak. Jangan lupa dicatat. Absen berapa, Mbak? Absen 29. 9. Tadi berpendapat dikit ya 2 poin. Oke, pengertian etika rapat. Anak-anak yang saya cintai di sini, pastinya etika beretika sudah melekat di diri kalian masing-masing. Apakah di sini ada yang tidak punya etika? Ada semua, Bapak. Ya, bukan ada semua, tetapi harus Punya. memiliki semua. Iya, punya etika. Ya, harus punya etika. Nah, di mana etika di sini ada beberapa hal atau poin ya, ada 3, yaitu sikap. Kalian duduk dengan sopan, kalian kakinya dorong-dorong temannya, atau kalian main HP sendiri, itu pun termasuk etika dalam belajar. Kalian datang dari rumah sebelum ke sekolah pastinya sudah beretika. Ada yang bisa sebutin nggak satu etika yang dibawa ke sekolah? Nanti Bapak kasih poin 2. Saya Mas Gufron. Sini mungkin berpakaian rapi, Bapak. Betul. Ya, sebelum berangkat ke sekolah kita udah berpakaian rapi, pakai parfum, udah disetrika rapi.
rapi. Ada yang lain? Saya Bapak. Ya Mbak. Itu berpamitan sama kedua orang tua. Ya, berpamitan Mas Java. Mas Gufron tadi Berpakaian Saya dulu. yang lain? Saya Pak, Ya, bersama. itu saat berkendara nggak ngebut, terus pakai helm, gitu-gitu. Ya, termasuk etika Kendara. Baik. Kalau komunikasi kira-kira seperti apa sih etika di komunikasi? Berbicara yang sopan dan nggak ngomong kasar. Baik, benar sekali Mbak Yulis ya, kalau nggak salah ya. Ya Mbak Yulis, absen 27. Kalau interaksi ini beragam ya anak-anak. Kalau berinteraksi sesama rekan kerja, sesama teman, kita harus jaga etika entah dari luar maupun dalam. Bisa di next? Bisa. Serius? Iya. Oke, di sini kenapa sih etika itu penting dalam rapat? Tadi kan udah dijelasin ya, etika itu udah harus melekat pada diri masing-masing. Nah, kenapa harus ada pada saat rapat? Ada yang tahu? Nggak tahu Bapak. Nah, rapat memerlukan etika itu untuk kelancaran saat rapat. Kira-kira kalau ada kegaduhan dalam forum itu bisa nggak rapat berjalan dengan lancar? Tidak bisa. Nah, tidak bisa karena ada satu oknum ataupun masalah-masalah yang dapat ditimbulkan, entah itu nantinya kurang fokus dalam penyampaian materi, entah kurang fokus dalam berpendapat ataupun menyimpulkan. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan nih lingkungan profesional. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Lingkungan profesional itu seperti apa? Itu bisa menciptakan suasana rapat yang teratur dan kondusif untuk diskusi produktif. Iya. Oke, lingkungan yang profesional menciptakan suasana yang teratur, kondusif, termasuk waktu. Anak-anak, ada yang bisa jelasin? Kenapa waktu itu perlu? Dapat 5 poin. Ya, Mbak. Saya Pak, karena itu dapat menunjukkan penghargaan terhadap waktu orang lain, kesiapan mengikuti rapat dan juga menghindari gangguan rapat saat sudah dimulai. Tepat sekali 5 poin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada teman kita. Oke, dapat di next PPT-nya? Dapat Bapak, boleh. Berarti udah paham ya? Iya. Nah, ini prinsip etika rapat. Tadi udah disinggung oleh Mbak Salma. Absen berapa tadi? Absen 10. Absen 10. Di sini sudah datang 10 menit lebih awal. Nah, itu sudah menghargai waktu yang lain. Ya masa kalian udah datang 5 menit sebelum rapat, malah ada yang peserta rapat yang malah datangnya itu telat 30 menit. Kira-kira mengganggu apa tidak? Mengganggu banget. Nah, itu perlu diperhatikan ketika sudah lulus ataupun berorganisasi bekerja di perusahaan yang besar, harus memperhatikan etika-etika yang berada dalam diri kita maupun di Rapat. Oke. Di sini udah prinsip yang matang ya tadi sudah, terus komunikasi yang efektif tadi sudah, harus ada 2 Arah. ya, 2 arah. Absen berapa itu? Absen 29. Hal-hal yang harus dihindari rapat, waktu tadi sudah, perilaku sudah, komunikasi sudah, teknologi. Kira-kira teknologi seperti apa sih yang diperlukan saat rapat? Ada yang tahu? Saya Bapak. Ya, Mas Adif. Ini proyektor rapat Bapak. Ya, proyektor. Kita teknologi-teknologi sekarang sudah berkembang, adanya proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Dapat dipahami? Dapat dipahami Bapak. Mas, itu tadi absen berapa? 10. Tadi Mbak itu. Oh 11. Oh 11 ya, poin 1 ya. Teknologi persiapan sebelum rapat, apa yang perlu dipersiapkan kira-kira? Materi. Selain dari diri kita sendiri. Materi. Yes, materi. Yes, kenapa sih materi itu Mbak perlu dipersiapkan lebih awal sebelum rapat dimulai?
Agar lebih menghemat efisiensi waktu mungkin. Iya, tidak mengulur-ulur waktu juga, sama seperti waktu tadi. Kalau rapat berjalan dengan lancar, materi sudah siap, kira-kira waktunya Potong. ya tercover seperti itu. Sudah. Ini lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rapat dengan online yang akan Bapak jelaskan besok pagi. Jam pertama ya, seperti kita ya? Iya, Bapak. Iya, tadi ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, Bapak kiri ya. Dari sini ada yang bisa saya tanyakan? Tidak, Bapak. Sebelum Bapak kiri, Bapak kasih ulasan kembali bagaimana etika rapat ini harus ada di rapat atau di diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah memasuki rapat, kita sudah harus beretika, kita harus memahami unsur-unsur etika pada rapat, apa aja dan apa saja yang perlu diperhatikan pada rapat. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada, Bapak. Baik, udah. Baik, ini sudah waktunya istirahat. Terima kasih telah berpartisipasi aktif pada materi Bapak pada kesempatan kali ini. Semoga materinya dapat berjalan dengan baik, dapat berguna dengan baik. Bapak, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.